Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang kayaknya praktis banget dan mungkin ya bisa sedikit mengubah cara Anda berkomunikasi. Oh ya, apa nih? Sumber kita kali ini kutipan spesifik dari buku Phil M. Jones, judulnya Exactly What to Say. Nah, kita mau fokus ke bab 4, yang judulnya aja udah bikin penasaran. Bagaimana perasaan Anda jika? How would you feel if? Oke. Iya, misi kita sekarang, kita mau bongkar habis satu frasa kunci dari bab itu. Buku ini kan intinya mau kasih kita semacam kata-kata ajaib gitu ya. Frasa-frasa spesifik buat hasil komunikasi yang lebih oke. Betul, semacam magic words. Nah, fokus kita sekarang, gimana sih frasa bagaimana perasaan Anda jika ini kok bisa gitu ya, nyentuh emosi dan memotivasi orang buat ambil keputusan. Siap ya kita gali lebih dalam. Siap dong. Dan penting juga ya buat ingat konteks besarnya. Buku ini kan berangkat dari ide kalau kata-kata itu punya kekuatan gede banget. Perubahan kecil aja bisa ngasih dampak signifikan. Kenapa bisa gitu? Karena ya itu, beberapa frasa, termasuk yang ini nih, punya kemampuan unik buat ngomong langsung ke alam bawah sadar kita. Oh, ke bagian otak yang suka ambil keputusan cepat itu ya, yang pakai feeling. Iya, persis. Yang seringkali bikin keputusan berdasarkan perasaan sebelum logikanya, sempat mikir panjang. Nah, bab 4 ini secara khusus ngebahas strategi cerdas, gimana caranya kita proyeksikan perasaan orang ke masa depan. Proyeksikan ke masa depan. Iya, buat mendorong tindakan sekarang. Jadi kayak ngebangun jembatan emosional gitu, antara nanti dan kini. Oke. Menarik. Mari kita bedah deh ini. Pondasi dari semua ini kan seperti dijelasin di bab 4, itu konsep motivasi. Motivasi, iya. Kedengarannya biasa aja ya, tapi buku ini mecahnya lumayan menarik loh. Kata motivasi itu ternyata dari motivus, artinya motif atau alasan, sama action. Ya, tindakan. Oh gitu asalnya. Iya, jadi simpelnya motivasi itu ya alasan kita buat bergerak. Alasan dibalik semua tindakan kita. Gitu. Dan disinilah letak kekuatannya. Kalau alasannya cukup gede, cukup kena di hati orang, buku ini bilang hampir semua orang bisa loh digerakin buat ngelakuin hampir apa aja. Wah, serius? Segitunya ya? Iya, ini bukan sihir, tapi lebih ke pemahaman mendalam soal apa sih yang bener-bener dorong kita sebagai manusia. Kuncinya itu nemuin kenapanya seseorang. Betul. Kalau kita bisa kasih kenapa yang kuat, wah, pintu buat ngubah perilaku atau keputusan itu bisa kebuka lebar ya. Tapi, kenapa yang paling kuat itu apa aja sih menurut buku ini? Nah, yang menarik di sini tuh gimana buku ini nyederhanainnya jadi dua pendorong utama aja. Yang pertama, dorongan naluriah buat menghindari kerugian, avoiding loss. Menghindari rugi, oke. Kita kan secara alami pengen lari dari rasa sakit, kehilangan, pokoknya yang negatif lah. Yang kedua, ya kebalikannya, dorongan buat mendapatkan keuntungan potensial, acquiring potential gain. Oh, dapat untung. Iya, kita tertarik sama seneng-seneng, pencapaian, hal-hal positif gitu. Jadi kayak wortel sama tongkat gitu ya. Ngejar hadiah, ngehindarin hukuman. Tapi mana yang lebih kuat efeknya? Nah, ini dia nih, menurut saya ya, insight paling penting dari bab ini. Phil M. Jones nekanin banget, secara umum, kita sebagai manusia bakal kerja jauh lebih keras, lebih semangat buat menghindari potensi kerugian. Lebih keras buat menghindari rugi. Iya, daripada buat ngejar potensi keuntungan yang nilainya sama, misalnya nih, rasa takut kehilangan 100.000 rupiah, itu seringkali lebih nusuk rasanya daripada senengnya dapat 100.000 rupiah. Wah, tunggu dulu. Serius ini? Jadi, takut kehilangan itu motivatornya lebih kuat daripada harapan dapat sesuatu? Agak kaget sih dengarnya. Kayaknya berlawanan sama intuisi ya. Kita kan seringnya fokus ke janji manis keuntungan. Secara psikologis, iya, kecenderungannya gitu. Ini dikenal sebagai loss aversion, keengganan terhadap kerugian. Dan pemahaman ini penting banget. Kenapa? Penting. Karena ini bawa kita ke konsep berikutnya, kekuatan kontras. Semakin gede jurang yang bisa kita gambarkan antara situasi sekarang yang nggak enak atau potensi rugi di masa depan sama kondisi ideal yang diharapkan atau untung di masa depan. Semakin gede jurangnya. Semakin gede juga kemungkinan orang bakal termotivasi buat gerak. Kontras ini bikin alasan emosional buat bertindak jadi lebih jelas, lebih kuat. Jadi kita nggak cuma nunjukin tujuannya, tapi juga apa taruhannya kalau nggak gerak. Masuk akal, masuk akal. Jadi, bikin urgensi lewat kontras itu ya. Nah,
Disinilah jadi sangat menarik nih. Karena ini semua nyambungnya ke cara kita bikin keputusan. Buku ini kan nyinggung perdebatan klasik, emosi versus logika. Oh iya, ini seru nih. Kita kan sering diajarin kalau bikin keputusan penting ya harus logis, rasional, pakai data. Tapi Jones bilang, tunggu dulu. Keputusan itu hampir selalu dipicu sama emosi duluan. Emosi dulu. Bukan logika. Iya, sesuatu tuh harus terasa bener dulu, terasa cocok di hati atau di perut, baru deh otak kita sibuk nyari pembenaran logis buat dukung perasaan itu. Persis. Dan ini ngejawab banyak kebingungan loh dalam komunikasi. Pernah nggak sih Anda merasa udah ngejelasin sesuatu logis banget, runut, pakai bukti, tapi orang lain tetap aja nggak mau nerima atau ngelakuin? Sering banget malah. Kenapa tuh? Nah, kemungkinan besar, menurut Jones, bukan logikanya yang salah. Tapi secara emosional, proposal atau saran Anda itu belum klik. Belum terasa bener buat mereka. Kayak ada tembok emosional gitu yang nggak bisa ditembus sama argumen logis doang. Wah, ini kayak buka mata banget ya. Jadi selama ini mungkin saya salah fokus kalau nyoba yakinin orang. Kebanyakan pakai data, kurang nyentuh rasanya gitu ya. Bisa jadi, Jadi sentuh hatinya dulu, baru otaknya bakal ngikut gitu. dalam banyak kasus pengambilan keputusan, alurnya emang cenderung gitu. Emosi buka gerbangnya, logika masuk buat validasi, bikin kita nyaman sama pilihan yang udah terasa bener tadi. Nah, kalau kita sambungin semua benang merah ini, soal motivasi karena hindari rugi, peran penting emosi, kekuatan kontras, akhirnya kita nyampe ke alat spesifik yang jadi inti bab 4 ini. Frasa bagaimana perasaan Anda jika. Akhirnya, kata ajaib yang ditunggu-tunggu. Gimana persisnya sih frasa simple ini bisa kerja? Kok bisa sekuat itu menurut buku ini? Mekanismenya gimana? Mekanismenya tuh cerdas, halus. Pas Anda tanya, bagaimana perasaan Anda jika, terus diikuti skenario masa depan, entah positif atau negatif, Anda sebenarnya lagi ngajak lawan bicara buat jalan-jalan pakai mesin waktu emosional. Mesin waktu emosional? Maksudnya? Anda nggak minta mereka mikir analitis, tapi minta mereka ngebayangin diri mereka di masa depan itu, terus merasain emosi yang mungkin muncul pas itu. Ini kayak nge-bypass logika sesaat, langsung ke pusat emosi. Oh. Imajinasi mereka kepicu, dan mereka mulai proyeksiin perasaan ke masa depan hipotetis itu. Jadi kayak simulasi emosional di kepala mereka tentang masa depan gitu ya? Bikin masa depan itu jadi terasa lebih nyata, lebih relevan secara emosi, tapi sekarang... Tepat sekali, Anda bukan cuma kasih fakta soal masa depan, tapi minta mereka buat nyicipin rasanya ada di sana. Dan karena emosi itu pemicu awal keputusan, nyicipin perasaan masa depan ini bisa jadi motivator kuat banget buat bertindak hari ini. Coba deh kita bikin lebih konkret, kan di buku ada contoh-contoh bagus ya? Misalnya... Iya, contohnya gimana? Kayak gini, bagaimana perasaan Anda jika keputusan yang kita omongin ini akhirnya bawa Anda ke promosi yang udah lama Anda pengen? Itu. Nah, ini kan jelas nargeting emosi positif ya. Bangga, lega, seneng. Oke, fokus ke gain, terus? Atau pakai prinsip hindari rugi. Bagaimana perasaan Anda jika tahun depan, kompetitor Anda udah ngeluarin produk serupa, terus ngerebut pasar, cuma gara-gara kita ragu ngambil langkah ini sekarang? Nah, ini langsung micu rasa takut ketinggalan, urgensi, mungkin nyesel duluan gitu. Betul, dua contoh itu menunjukin fleksibilitasnya ya, bisa dibingkai positif, untung, atau negatif, hindari rugi. Dua-duanya nyentuh emosi, tapi mungkin intensitasnya beda, tergantung orangnya juga sih. Ada lagi contoh lain? Bagaimana perasaan Anda jika Anda berhasil ngebalikin situasi sulit tim kita ini jadi sukses besar? Ini fokusnya ke pemulihan, bangkit lagi, rasa menang setelah susah. Itu juga kuat ya, ngasih harapan. Bahkan bisa lebih dramatis buat bikin kontras yang tajam. Bagaimana perasaan Anda jika karena nggak berani ambil resiko yang udah dihitung ini, Anda akhirnya kehilangan semua yang udah Anda bangun? Wah, ini nonjok banget sih. Menyoroti potensi rugi maksimal, maksa orang mikir serius konsekuensi kalau diem aja. Contoh-contoh itu efektif banget karena nggak abstrak ya. Mereka ngelukis gambaran masa depan yang cukup spesifik dan langsung mancing respon emosi. Harapan, antusiasme, takut, lega, atau mungkin campur aduk ya. Visualisasi emosionalnya tinggi. Saya ingat ada satu contoh lagi di buku yang menurut saya kuat banget karena ngerangkai beberapa keinginan jadi satu visi gitu. Bagaimana perasaan Anda jika tahun depan di waktu kayak gini, Anda udah lunas semua utangnya, udah pindah ke rumah impian yang lebih gede, dan lagi santai ngerencanain liburan keluarga berikutnya?
Wah, itu kayak paket lengkap kebahagiaan masa depan ya. Bener. Contoh itu kuat banget karena nyentuh macam-macam aspek hidup yang dipengenin banyak orang. Bebas finansial, rumah nyaman, keluarga bahagia. Ini nyiptain gambaran masa depan yang menarik banget secara emosional. Jadi harga buat nyapenya tuh rasanya sepadan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan penting ya. Jadi secara ringkas nih, tujuan akhir pakai teknik bagaimana perasaan Anda jika, ini apa sih? Menurut buku ada beberapa lapis tujuannya. Apa aja tuh? Pertama, jelas, nyiptain skenario masa depan bersyarat. Ini penting, kita nggak janji, tapi ngajak bayangin jika itu terjadi. Jadi lebih gampang diterima daripada klaim pasti. Oke, bersyarat ya. Kedua, ya jelas, buat micu respon emosional. Entah itu positif, yang narik, harapan, seneng, atau negatif yang bikin pengen ngehindar, takut, nyesel. Memicu emosi. Ketiga, lewat emosi yang kepicu itu, tujuannya buat ngebangun kebenaran yang layak diperjuangkan atau kenyataan yang layak dihindari. Artinya, nyiptain alasan emosional yang dalam kenapa perubahan atau tindakan itu penting buat mereka. Oke, jadi ngasih alasan kuat ya. Dan keempat, ini semua muaranya ke nyiapin lawan bicara biar lebih terbuka, lebih nerima ide, saran, atau solusi yang kita tawarin. Solusi kita jadi jembatan buat meraih perasaan positif atau ngehindarin perasaan negatif yang baru aja mereka bayangin itu. Jadi kayak pemanasan emosional gitu ya, sebelum kita kasih solusi atau ajakan bertindak. Membangun jembatan antara kondisi sekarang sama perasaan di masa depan. Bisa dibilang gitu. Kita nyelarasin kondisi emosional mereka sama proposal kita. Dan sekali lagi, perlu ditekenin, nyiptain kontras yang jelas antara gimana rasanya kalau sukses versus gimana rasanya kalau gagal atau diem aja, itu seringkali ngasih dorongan motivasi paling signifikan. Kontras lagi ya kuncinya. Iya, bayangin enaknya sukses itu bagus, tapi bayangin enaknya sukses sekaligus ngerinya gagal, itu seringkali jauh lebih bikin orang pengen gerak. Oke. Ini semua menarik banget secara konsep. Tapi yuk kita tarik ke dunia nyata. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar kami? Gimana pemahaman soal frasa, bagaimana perasaan Anda jika ini bisa benar-benar dipakai di kehidupan sehari-hari? Saya mulai kepikiran ini bisa dipakai di banyak situasi loh. Banget, sangat bisa. Coba bayangin Anda manajer, memotivasi tim yang lagi agak lemas gitu. Daripada cuma bilang, ayo capai target. Coba deh, teman-teman coba bayangin bentar deh. Gimana perasaan kita semua kalau akhir kuartal ini kita berhasil ngelewatin target yang kayaknya mustahil itu? Gimana rasanya merayain bareng? Itu langsung ngubah fokus dari beban kerja ke antisipasi perasaan enak. Benar juga ya. Atau pas negosiasi, mungkin pas ngadepin klien atau mitra bisnis yang alot nih, daripada terus adu argumen soal angka melulu, mungkin bisa dicoba, Pak Bu, saya ngerti posisi Bapak Ibu, tapi coba kita lihat ke depan deh. Bagaimana perasaan Anda kalau kita bisa nemuin solusi hari ini yang bikin dua pihak sama-sama enak dan bisa mulai kerja sama jangka panjang yang solid? Nah, itu bagus. Menggeser fokus dari konflik sekarang ke potensi hasil positif bareng di masa depan. Iya kan? Bahkan dalam obrolan personal juga bisa ya. Misal nyoba dorong temen buat ambil peluang baru yang dia raguin. Gimana contohnya? Kayak, aku tahu kamu takut, tapi coba bayangin deh. Gimana perasaanmu kalau kamu ambil kesempatan ini dan ternyata ini langkah terbaik di karirmu? Atau sebaliknya, kalau mau ngingetin resiko, gimana perasaanmu nanti kalau kamu lewatin kesempatan ini, terus selalu nanya-nanya, gimana kalau? Benar banget. Sangat aplikatif. Tapi penting digarisbawahi ya, kayaknya buku ini juga nyiratin, tujuannya sebaiknya bukan manipulasi licik gitu ya. Ini lebih ke memahami bahasa asli manusia, yaitu bahasa emosi. Setuju banget. Pakai frasa ini tuh cara buat nyambung di level yang lebih dalam. Ngerti apa sih yang benar-benar penting buat orang lain dari sudut pandang perasaan mereka. Tepat sekali. Bingung soal ningkatin efektivitas komunikasi dengan nyentuh apa yang secara intrinsik motivasi orang, bantu mereka visualisasi, dan rasain konsekuensi emosional pilihan mereka, biar mereka bisa bikin keputusan yang terasa benar buat mereka. Ini soal empati juga sih, nyoba ngerti dunia emosional orang lain. Baiklah, kayaknya kita udah cukup dalam nih ngebongkar frasa ini. Mari kita coba rangkum intinya ya. Jadi, frasa bagaimana perasaan Anda jika dari bab 4 buku Exactly What to Say ini tuh alat komunikasi yang kelihatannya simple, tapi ternyata wah kuat banget ya. Iya, kuat banget. Kekuatannya datang dari kemampuannya buat ngajak orang jalan-jalan pakai mesin waktu emosional, ngebayangin dan ngerasain masa depan, plus nyentuh dorongan motivasi paling dasar kita, terutama keinginan kuat buat hindari rugi.
Ini cara efektif bikin konsekuensi masa depan terasa nyata secara emosi, tapi sekarang. Dan mungkin ada satu lapisan lagi nih buat direnungin yang muncul dari obrolan kita. Buku ini kan fokusnya ngasih alat ini ke kita buat dipakai komunikasi. Coba kita putar dikit lensanya. Puter gimana maksudnya? Sambil Anda belajar pakai teknik ini, mungkin menarik juga buat mulai nyadar seberapa sering teknik serupa atau variasinya dipakai ke Anda tiap hari. Maksudnya kita jadi targetnya gitu. Coba pikirin iklan yang Anda lihat. Bagaimana perasaan Anda jika liburan berikutnya Anda habiskan di pantai ini? Atau retorika politisi. Bagaimana perasaan Anda jika negara kita ketinggalan dari negara lain? Oh iya, bener juga ya. Atau bahkan atasan di kantor, gimana perasaanmu kalau proyek ini gagal terus ngaruh ke bonus tim? Sadar atau enggak, banyak pihak di sekitar kita tuh ngelukis skenario emosional masa depan buat ngaruhin pilihan dan tindakan kita sekarang. Mereka mungkin nggak pakai frasa persis bagaimana perasaan Anda jika, tapi prinsip kerjanya mirip, micu emosi masa depan buat ngarahin perilaku sekarang. Wah, ini perspektif yang menarik sekaligus agak ngeri juga ya. Jadi kita perlu waspada juga gitu sama ramalan emosional yang disodorin orang lain ke kita. Bukan buat jadi sinis ya, tapi lebih biar sadar aja. Seberapa sering sih keputusan Anda dari beli barang sampai milih jalan hidup dipengaruhi sama gambaran emosional masa depan yang dilukis orang lain? Jadi mikir nih. Nyadarin mekanisme ini kerja dua arah sebagai alat yang bisa Anda pakai dan sebagai pengaruh yang bisa Anda terima, mungkin itu langkah penting buat bikin keputusan yang lebih sadar, lebih otentik sesuai nilai dan keinginan Anda sendiri. Bukan cuma reaksi terhadap ramalan emosional dari luar. Ya, sesuatu buat direnungin lebih lanjut lah ya kan? Pemikiran penutup yang kuat banget dan relevan banget ini. Benar-benar ngasih dimensi baru buat pemahaman kita soal komunikasi dan ambil keputusan. Terima kasih banyak ya, udah nemenin kita dalam pembahasan mendalam soal bab 4 Exactly What to Say ini. Sama-sama. Semoga wawasan soal bagaimana perasaan Anda jika ini nggak cuma nambah alat komunikasi Anda, tapi juga ningkatin kesadaran Anda pas berinteraksi tiap hari. Sampai jumpa di sesi berikutnya.